Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia dan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada saya, Bu Eka Suci Yuniawanti. Saya Lutfi Ali. Saya Mawar Siti Khadijah. Saya Muhammad Raihan Rizky Pratama. Yang pertama ada suprastruktur politik. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Susunan kelembagaan ini berkaitan erat dengan lembaga-lembaga negara dan juga hubungan di antara lembaga-lembaga tersebut. Suprastruktur politik hadir dalam suatu negara guna berperan sebagai pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan mengawasi kebijakan. Yang dimaksud suprastruktur politik di Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang peran dan kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun yang menjadi kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan DPK. Selanjutnya Mawar. Infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik yang bersifat tidak formal dalam suatu negara yang memiliki kedudukan untuk mempengaruhi suprastruktur politik ketika mengambil suatu kebijakan. Infrastruktur politik merupakan kekuatan di dalam masyarakat, walaupun bukan lembaga formal, tetapi kedudukan infrastruktur politik sangat kuat dan sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suprastruktur politik, khususnya dalam pembukaan kebijakan. Infrastruktur politik dibangun atas dasar persamaan sosial, ekonomi, tujuan, dan lain sebagainya. A. Politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik. B. Kelompok kepentingan, interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaga untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik atau adanya bersifat independen, mandiri. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat, LSM, serikat buruh, dan sebagainya.
infrastruktur politik, kelompok penekan, pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik, yaitu yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Sejak dilakukan amandemen UUD 1945 secara langsung mempengaruhi perubahan struktur, fungsi, dan posisi lembaga tinggi negara yang memiliki dampak besar pada pelaksanaan negara Republik Indonesia NRI. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen tertulis dengan jelas, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Perwakilan Rakyat. Dalam pasal tersebut, MPR adalah penjelmaan rakyat Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang memegang kendalinya sepenuhnya. Dengan ketentuan itu dapat diartikan bahwa pemilik kepemilikan di Indonesia adalah rakyat yang diwakili satu lembaga negara MPR. Kemudian terjadi amandemen, terutama amandemen ketiga yang mengubah pelaksana kewajiban dilakukan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945, yaitu lembaga-lembaga yang berfungsi menjalankan tugas negara sebagai perwakilan dari kedaulatan rakyat. Lembaga negara menurut Undang-Undang 1945 adalah 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2. Presiden dan Wakil Presiden, 3. Dewan Perwakilan Rakyat, 4. Badan Pemeriksa Keuangan, 5. Mahkamah Agung, 6. Mahkamah Konstitusi, 7. Dewan Perwakilan Daerah, 8. Pemerintah Daerah, 9. Dewan Perwakilan Rakyat, 10. Komisi Pemilihan Umum, 11. Komisi Yudisial. Pelaksanaan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sistem pemerintah Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat DPRD, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Yudisial. Pelaksanaan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sistem pemerintah Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Yudisial. Pelaksanaan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sistem pemerintah Indonesia. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.